Pertanyaannya adalah siapa yang paling bertanggung jawab yang membuat pemilu ini potensi dan sudah curang sejak awal. Saya berani katakan namanya Joko Widodo. Kenapa? Ini saya secara akademis saya bisa bertanggung jawab. Logik argumentatifnya itu sampai ke sana. Jadi sepanjang bagaimana kita bisa percaya penyelenggara pemilunya dan penanggung jawab itu bermasalah? Maka sepanjang itu masih ada, maka pemilu demokratis saya termasuk yang pesimis. Saya termasuk yang meyakini tidak akan mungkin pemilu ini tanpa kecurangan, dan ini harus diselamatkan karena banyak riset termasuk risetnya World Economic Forum menyebutkan bahwa tidak akan mungkin investasi dari banyak pemilik modal itu hadir di sebuah negara yang demokrasinya buruk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya, para pembicara yang saya hormati, para senior yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini forum yang luar biasa karena ada representasi akademisi, kaum intelektual, ada representasi purnawirawan, tentara sebagai institusi pertahanan negara yang hebat, ada representasi tokoh anti korupsi, ada representasi pro demokrasi, ada representasi sampai Gen Z, ada emak-emak juga di sini. Jadi ini luar biasa forumnya. Saya tadi berpikir, saya mulai bicara dari mana ya kira-kira. Dan saya ingat, ini karena waktu dibatasi 10 menit, perspektifnya Profesor Robert Dahl dan Profesor Henry B. Mayo soal prasyarat penting sebuah negara itu demokratis. Termasuk Profesor Henry B. Mayo menyebutkan bahwa negara yang demokratis itu sirkulasi kekuasaan melalui pemilu yang demokratis. Di antara prasyaratnya adalah penyelenggara pemilu itu profesional dan independen. Siapa penyelenggara pemilu itu? Di Indonesia, jadi ada penyelenggara yang menjalankan operasional pemilu, ada juga wasitnya. Kalau ada perkara pemilu, ada yang menanganinya. Kalau tiga-tiganya, ada penanggung jawabnya namanya presiden. Kalau tiga-tiganya itu on the track, baru itu demokratis pemilunya. Sekarang saya kupas satu-satu. Penyelenggara pemilunya sudah melakukan pelanggaran etik. Ketua KPU-nya sudah diingatkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bahwa saudara Ketua KPU telah melanggar etik cukup berat pada proses pendaftaran partai politik. Kalau Anda melakukan kesalahan sekali lagi, Anda akan diberhentikan sebagai Ketua KPU. Jadi dari sisi penyelenggara itu sudah tidak memiliki legitimasi moral sebetulnya. Dan saya kemarin juga sempat ke DKPP untuk mempertanyakan persoalan pendaftaran capres-cawapres. Yang kedua, wasitnya. Wasitnya adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusinya telah cacat moral dan melakukan pelanggaran etik berat. Lalu penanggung jawabnya presiden. Presiden sudah mendeklar bahwa saya akan cawe-cawe. Jadi bagaimana mungkin pemilu ini akan berjalan demokratis
ada fair di situ, kompetitif, sehat gitu demokrasi. Itu nggak mungkin. Jadi saya yang termasuk meyakini bahwa pemilu ini memang curang. Bahkan kecurangan itu sejak awal. Di mana? Ya sejak proses kemudian Mahkamah Konstitusi dirusak kehormatannya dan mengambil keputusan yang kemudian memberi karpet merah untuk anak atau untuk putra mahkota. Jadi kalau kemudian bagaimana pemilu ini bisa diselamatkan agar demokratis, pertanyaannya adalah siapa yang paling bertanggung jawab yang membuat pemilu ini potensi dan sudah curang sejak awal. Saya harus berani katakan namanya Joko Widodo. Kenapa? Ini saya secara akademis saya bisa bertanggung jawabkan. Logik argumentatifnya itu sampai ke sana. Jadi sepanjang bagaimana kita bisa percaya penyelenggara pemilunya dan penanggung jawabnya itu bermasalah. Maka sepanjang itu masih ada, maka pemilu demokratis saya termasuk yang pesimis. Saya termasuk yang meyakini tidak akan mungkin pemilu ini tanpa kecurangan. Apalagi kemudian kecurangannya sistematis. Nah, kekuatan-kekuatan rakyat dan pertemuan hari ini menurut saya ini para tokoh penting untuk mengingatkan bagaimana negara diselamatkan dari praktek demokrasi yang curang sejak awal ini. Nah, kalau kemudian faktor utamanya adalah Joko Widodo, maka sebetulnya kalau ingin menghadirkan pemilu yang demokratis harus tanpa Joko Widodo, kira-kira begitu. Ya, Prof. Ya. Saya kira itu ya, Mas Hersu, karena waktunya singkat. Jadi saya meyakini proses demokrasi kita sedang mengalami proses regresi yang paling parah, dan ini harus diselamatkan karena banyak riset, termasuk risetnya World Economic Forum menyebutkan bahwa tidak akan mungkin investasi dari banyak pemilik modal itu hadir di sebuah negara yang demokrasinya buruk. Itu nggak mungkin. Jadi kalau demokrasinya makin buruk, kita tidak akan mampu membuat negara mengalami lompatan kemajuan di bidang ekonomi dan lain-lain. Saya kira itu, Mas Hersu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini luar biasa ini Profesor Saiful Mujani ya. Cara pendekatannya ini langsung pada pokok persoalannya begitu ya. Mother of evil-nya gitu ya. Obatnya juga ada kan? Oke, apa itu? Solusinya juga ada. Oke, nanti kita ngomongin solusinya ya. Sekarang kita pindah dulu ke Kang Ubed. Silakan Kang Ubed, pakai mic-nya itu. Ya, ini temanya menarik sebenarnya Mas, karena bicara soal situasi sosial dan kebatinan masyarakat. Kalau dalam perspektif sosiologi politik itu kan melihat dua area. Pertama area sosialnya, masyarakatnya, lalu ada area politiknya, struktur yang tadi disebut oleh Prof. Paulus sebagai struktural itu. Kalau kita lihat di area masyarakat, sebetulnya masyarakat kita itu suasana kebatinan sosialnya itu adalah harap-harap cemas. Ada keinginan untuk melakukan menyelamatkan negara, perubahan besar begitu, tetapi ada kecemasan karena melihat fakta empirik dinamika sosial dan politik yang mengerikan, yang tadi oleh Prof. Saiful Mujani disebut sebagai ada semacam kecurangan yang sistematis dan masif dalam arena politiknya ya. Mengapa kemudian masyarakat cemas? Kita lihat dari fakta. Misalnya, angka bunuh diri masyarakat kita itu dalam 3 tahun naiknya ngeri. Tahun 2021 itu angka bunuh diri masyarakat kita itu sekitar 600 dalam 1 tahun. 600 orang, kurang lebih. Kemudian tahun 2022 itu sekitar 900. Kemudian tahun lalu, Desember sampai Desember, itu sekitar 1.200 lebih. Dalam 2 tahun itu 100%. 100%. Jadi artinya kalau angka bunuh diri ini kemudian makin naik, berarti ada problem sosial yang sangat sistematis yang mereka. Dan
datanya menunjukkan bahwa mengapa mereka bunuh diri. Ternyata beban ekonomi dan beban sosial yang mereka hadapi. Dan ternyata angka bunuh diri terbanyak, maaf saya sebutkan, di Jawa Tengah, sekitar 300-an lebih. Di Jawa Tengah. Jadi saya melihat ini situasi sosial yang mengerikan sebetulnya. Kalau lihat tren angka bunuh diri setiap tahun naik sampai 100% lebih. Itu kan angka yang mengerikan, Mas. Ini apa kalau Jawa Tengah ini Anda menyebut apa kaitannya dengan kemiskinan ya saya kira? Iya. Tapi ini angka bunuh diri ya. Iya, iya. Angka bunuh diri. Jadi kalau kita lihat dari data itu saja sebenarnya menunjukkan bahwa masyarakat kita berada pada situasi yang cemas. Dan problemnya negara tidak hadir di situ. Secara serius bagaimana mengelola masyarakat untuk tidak menimbulkan bunuh diri misalnya. Kemudian di saat yang sama, kenapa masyarakat kita cemas? Karena masyarakat dipertontonkan dengan gap sosial yang vulgar. Misalnya dalam 20 tahun ternyata tidak berubah, Mas. Sekarang makin parah. 10% orang menguasai hampir 70% aset. Dan 50% orang Indonesia hanya menguasai 5% aset. Ngeri. Jadi situasi sosial yang mereka ekspresikan sampai bunuh diri yang terus bertambah, kemudian mereka dipertontonkan dengan ketimpangan yang luar biasa. Dalam 5 tahun terakhir ini makin menonjol situasinya. Saya melihatnya ini adalah satu kecemasan kolektif sebetulnya. Satu kecemasan kolektif yang muncul di arena publik. Tanda-tandanya ada. Saya sebenarnya ini silent majority sebetulnya. Masyarakat cemas. Dari mana lagi kita bisa melihat misalnya? Ternyata kalau kita menggunakan klasifikasi sosiologis itu kan ada dalam masyarakat itu ada upper class, middle class, ada lower class. Di lower class itu jumlahnya lebih besar daripada middle class. Kalau upper class kan memang sedikit ya. Saya lihat di middle class saja misalnya. Di kelas menengah itu jumlahnya kelas menengah Indonesia ada sekitar 52 juta. Tapi jarang orang yang mendalami bahwa ada posisinya itu antara lower class dan middle class. Ini adalah masyarakat rentan secara sosial ekonomi. Itu jumlahnya lebih banyak, sekitar 115 juta orang. Jadi kalau masyarakat rentan yang posisi kelasnya antara middle class dengan lower class yang 115 juta, ditambah dengan middle class yang 52 juta, ditambah lagi tren ekonomi dan dampak COVID yang masih belum sembuh, saya melihatnya terjadi pergeseran yang mereka yang tadinya middle class turun ke masyarakat rentan dan yang masyarakat rentan turun ke miskin. Itu data yang sifatnya kuantitatif. Jadi bayangkan kalau makin didalami dengan data yang lebih kualitatif, makin luar biasa. Kita banyak menemukan misalnya sekarang fenomena orang makan cuma sehari sekali. Kita banyak menemukan misalnya orang sekarang banyak yang bekerja informal. Kita banyak menemukan sekarang anak-anak muda kerja kontrak. Ada yang kontrak setahun, ada yang kontrak 5 bulan, 6 bulan, dievaluasi di PHK tanpa pesangon dan seterusnya. Ini makin banyak. Nah, jadi kalau lihat secara sosiologis, ini sedang mengalami kecemasan masyarakat dari sisi sosial, ekonomi. Nah, kecemasan ini makin parah karena di saat yang sama performa politiknya buruk, kan itu. Jadi bayangkan nih, masyarakat sudah situasinya seperti itu, lalu performa politiknya buruk. Apa performa politik buruk itu? Misalnya korupsi yang merajalela dengan indeks yang cuma 34 itu dan seterusnya lah. Saya sering bicara soal korupsi ini karena indeks korupsi yang 34 itu angkanya merah-merah banget. Itu artinya memang di mana-mana korupsi. Lebih parah kemudian performa politik kita itu makin buruk ketika peristiwa Mahkamah Konstitusi yang tadi disebutkan oleh Prof. Saiful Mujani. Nggak tahu malu. Nggak ada perasaan malunya, mengobok-obok mahkamah terhormat. Maka saya mengamati dari sisi masyarakat yang sedang cemas, di saat yang sama
tadi dengan data-data yang tadi saya sebutkan ya. Ini kalau makin detail melihat datanya lebih ngeri lagi karena makin mendalami kemiskinan secara kualitatif, baik kemiskinan kultural maupun kemiskinan struktural itu makin luar biasa. Di saat yang sama politiknya performanya buruk. Di saat yang sama kontestasi politik kita terlihat menunjukkan praktek-praktek politik curang. Dengan money politik yang sangat vulgar misalnya, dan seterusnya. Kalau kemudian pemilu curang, ini sudah ada riset, sudah ada penelitian yang dilakukan oleh pemuda ICMI yang beberapa hari ini dibahas, itu kan sampai kemudian muncul satu pandangan publik bahwa jika pemilu curang, 85% lebih masyarakat meyakini ini akan terjadi satu situasi buruk bagi Indonesia. Yang dalam terminologi geopolitik disebut atau politik disebut sebagai disintegrasi bangsa. Ini ngeri situasi ini menurut saya. Maka situasi yang secara sosiologis sedemikian prihatin kita, lalu secara politik kita juga lihat performanya buruk, dan muncul kekhawatiran. Jadi kalau dalam terminologi agama disebut perpaduan antara roja wal khauf, kira-kira gitu Mas. Jadi ada sedikit harapan, ada orang sudah mulai keinginan adanya perubahan, adanya perbaikan republik ini. Tapi mereka khawatir karena ternyata yang terjadi bukan harapan ke penyelamatan itu. Yang terjadi adalah kecurangan sistemik dan mereka sudah merasa berkuasa dan merasa menang. Orang-orang yang tadi disebut sebagai dinasti politik dan lain-lain itu. Jadi saya termasuk sosiolog politik yang mengkhawatirkan situasi ini. Kalau kemudian pemerintah makin bersekongkol dengan kekuatan-kekuatan politik dan lain-lainnya yang tadi disebut sebagai resources kekuasaan dengan melakukan kecurangan sistemik, saya meyakini ini akan ada satu ledakan sosial yang justru menimbulkan situasi yang bisa mengerikan, bisa juga menjadi momentum untuk melakukan satu upaya perbaikan bangsa yang lebih radikal. Saya kira itu Mas Hersu catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.